Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN, perkenalkan nama saya Maidarlis, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta 20052204666. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan perekaman pembelajaran tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, tentang makna pantun dan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Berikut bukti kartu peserta saya sebagai peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, pagi ini? Baik. Alhamdulillah semuanya baik. Nah, siapa yang mau memimpin doa ke depan? Ayo Nada, pimpin doa. Duduk siap. Berdoa. Terima kasih Nada. Siapa anak ibu yang tidak hadir hari ini? Salsa, Taira, Rehan. 3 orang anak ibu yang tidak hadir. Kabarnya tadi pagi dia sakit. Tema kita sekarang adalah tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran. Nah, muatan pembelajarannya adalah bahasa dan IPA. Kita akan belajar tentang makna pantun dan gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan membaca pantun, siswa dapat menjelaskan makna pantun dengan benar. Dengan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan fungsi organ peredaran darah pada manusia dengan tepat. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, siswa dapat mengidentifikasi gangguan yang dapat mempengaruhi organ peredaran darah pada manusia dengan benar. Dan yang keempat, dengan tanya jawab, siswa dapat menyebutkan cara memelihara organ peredaran darah manusia dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
sudah belajar pantun, bukan? Iya, masih ingat tentang pantun? Masih. Kita ingat lagi, apa ciri-ciri pantun? Siapa bisa menyebutkan ciri-ciri pantun? Ayo, Kalista. Ya, satu bait terdiri dari 4 baris. Pantun bersajak ABAB. Kiki. Iya, baris ke-1 dan baris ke-2 disebut sampiran. Ada lagi? Dava? Baris 3 dan 4 disebut isi. Baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Itulah ciri-ciri pantun yang kita pelajari pada subtema 1. Depan ada pantun, burung pipit makannya biji, burung kolibri makannya nektar. Jangan lupa makan bergizi agar tubuh sehat dan bugar. Apa isi pantunnya ini, Nak? Nasihat. Pantun nasihat. Menasihati apa katanya di sini? Iya. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Supaya apa? Supaya? Iya, bagus. Supaya badan kita sehat dan bugar. Perhatikan lagi ke depan. Di depan ada contoh pantun. Perhatikan pantun ibu yang pertama ya. Fahri, ada kelihatan Fahri? Disimak ya, Nak. Semuanya memperhatikan. Di kolam tumbuhan alga, air kolam berbusa. Siapa saja? Saya senang berolahraga supaya badan sehat sentosa. Siapa bisa menentukan sampiran pantun ini yang mana, Nak? Baris 1 dan 2. Ini sampiran. Apa namanya ini, Nak? Sampiran. Baris ketiga dan 4 namanya isi. Inilah isi pantun. Nah, sekarang kita akan menentukan makna pantun. Dari mana kita bisa menentukan makna pantun? Iya, bagus. Dari isi pantun. Tentunya dari baris ketiga dan baris keempat. Nah, siapa bisa anak ibu menentukan makna pantun yang ini, Nak? Apa maknanya? Kalista? Iya, jika senang berolahraga, maka badan sehat sentosa. Nah, sekarang coba anak ibu buka buku tema 4. Nah, lihatlah pembelajaran 1 subtema 2. Dah, perhatikan lagi, Nak. Semuanya memperhatikan ke depan. Sekarang kita lanjut ke pantun yang kedua. Di situ kamu, di sini aku. Bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Pantunnya terdiri dari berapa baris? 4. Baris pertama dan baris kedua namanya sampiran. Baris ketiga dan baris keempat isi pantun. Dava, coba baca sampiran pantun Ibu Dava.
Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Ini namanya apa, Rizky Upin? Sampiran. Baris ketiga dan baris keempat kali. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Ini namanya isi pantun. Nah, sekarang coba kita pikirkan bersama. Dari isi pantun ini, Nak, kira-kira apakah makna dari pantun ini? Ayo, Kalista. Bagus. Badan kita bisa sehat karena kita rajin berolahraga. Siapa lagi? Ada yang lain? Ada yang lain maknanya, Nak? Ada yang mau menyampaikan yang lain makna pantun ini? Apa tadi makna pantunnya, Nada? Coba ulang, Nak. Badan kita bisa sehat karena rajin berolahraga. Itulah makna pada pantun yang kedua ini. Nah, apa tadi ciri-ciri pantun, Nak? Bersajak AB-AB. Iya, bagus. Lalu menentukan makna pantun kita bisa mencari dari mana? Iya, menentukan makna pantun bisa kita lihat dari isi. Bisa kita lihat dari apa, Nak? Isi pantun. Nah, sekarang kita akan menentukan makna pantun. Akan Ibu berikan nanti lembaran. Kita duduk berkelompok. Sekarang Ibu bagikan lembaran kerja. Apa namanya, Nak? Lembaran kerja dikerjakan berkelompok. Lembaran kerja yang pertama adalah menentukan makna pantun. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok ini 6 ya. Ya, ini kelompok 5, kelompok 6. Nah, perhatikan ke depan, Nak. Perhatikan ke depan. Tugas kita adalah menentukan makna pantun. Nah, silakan dikerjakan di kelompok masing-masing. Ya. Ya. Awan pulang keluar aja, Wan. Ada berapa pantun di sana, Nak? 3. Kamu tentukanlah pantun yang pertama maknanya apa, pantun yang kedua maknanya apa, dan pantun yang ketiga maknanya juga apa. Apa maknanya?
Hasil diskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok 1. A. Belajar sungguh supaya berilmu tinggi. B. Badanku sehat selalu karena rajin olahraga. C. Lakukan olahraga supaya peredaran darah lancar. Ya, menurut kelompok 1, makna pantun yang pertama adalah belajarlah sungguh-sungguh supaya berilmu tinggi. Badanku sehat selalu karena rajin berolahraga. Lakukan olahraga supaya peredaran darah lancar. Ada lagi kelompok berapa yang mau maju, Nak? Ayo kelompok 3. Diskusi hasil kelompok 3. Makna pantun. Makna pantun yang pertama adalah sebelum Keraskan suara belajar Kiki. berdoalah agar kita berilmu tinggi. Makna pantun yang kedua, kalau ingin badan ya rajinlah berolahraga. Makna pantun ketiga, lakukanlah olahraga supaya peredaran darah lancar. Ya, bagus. Terima kasih, Kiki. Silahkan anak-anak ibu simak video berikut. Kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku, maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut. Karena hemofilia merupakan penyakit keturunan. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari Geserlah ke sana soal duduknya. dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Dekat sana, Nak. Kok ada kursi itu? Bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada kaki jantung. Faktor penyebab gangguan peredaran darah pada manusia. Ada beberapa faktor. Nah, apa saja tadi faktor yang pertama, Nak? Faktor keturunan. Yang kedua, faktor bawaan. Yang ketiga, karena apa, Dapa? Iya, karena faktor berlebihnya darah putih. Yang keempat, iya, kekurangan zat besi. Yang kelima, kelelahan atau kurang tidur, kurang istirahat. Nah, faktor tersebut bisa menyebabkan gangguan-gangguan pada peredaran darah kita. Masih ingat tentang organ peredaran darah? Organ yang penting di tubuh kita dalam peredaran darah apa saja, Nak? Jantung. Ah, coba ulangi, Nak. Jantung. Aina, apa lagi Aina? Pembuluh darah dan paru-paru. Fungsi jantung apa tadi? Memompa darah. Fungsi pembuluh darah? Iya, menyalurkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Lalu apakah fungsi paru-paru?
Ya, menyuplai oksigen. 3 organ tadi harus kita rawat dengan baik. Kalau tidak kita rawat, maka terjadilah gangguan organ peredaran darah. Yang pertama tadi ada anemia. Apa itu anemia? Iya, bagus. Kekurangan darah merah. Apa gejalanya orang yang terkena anemia? Iya, apa Rizky Upin? Mudah lelah, mudah lesu, tidak bersemangat. Itu adalah gejala orang yang terkena anemia. Yang kedua, leukemia. Apa itu leukemia? Iya, bagus. Kebanyakan atau berlebihnya sel-sel darah putih. Jadi sel darah merah kita sedikit, sel darah putih yang banyak. Itu namanya leukemia. Gejalanya apa tadi, Nak? Iya. Sering pusing, mudah lelah. Lalu lanjut yang ketiga, jantung koroner. Jantung koroner. Jantung di mana letaknya? Di rongga apa namanya ini? Iya, di rongga dada. Apa gejala orang yang terkena jantung koroner, Nak? Karena dia biasa merokok. Gejalanya apa? Jantung? Jantung berdebar-debar, mudah cemas, mudah terkejut atau kaget, ya. Yang keempat ada apa lagi nih, Nak? Stroke. Tahu kamu stroke? Apa itu? Pecahnya pembuluh darah otak. Lalu orang yang kena stroke, tangan dan kakinya jadi kaku dan lemas, susah digerakkan. Itulah yang dinamakan stroke. Lalu yang terakhir ada hipertensi. Apa artinya hipertensi? Tekanan darah tinggi. Bagus. Apa gejalanya tadi, Nak? Mudah marah, cepat lelah, pusing. Iya, itu adalah gejala-gejala orang yang terkena hipertensi. Nah, bagaimana caranya supaya gangguan-gangguan ini tidak terjadi pada kita? Kita harus bagaimana? Bagaimana, Nak? Nah, ini menjaga organ peredaran darah. Ini adalah gambar organ peredaran darah manusia, organ peredaran darah kita. Ini harus kita jaga. Paru-paru, jantung di dalam tubuh kita harus kita jaga supaya kita tetap sehat. Supaya tetap apa, Nah? Tetap sehat. Kedua, bagaimana makanan yang baik ini, Nak? Ya, makanan yang bagaimana sekira? Mengandung zat besi, bergizi. Ya, makan buah-buah. Yang ketiga, minum banyak air. Air apa yang harus kita minum? Air putih. Teh es terus? Tidak. Minuman-minuman kaleng terus? Tidak. Maksudnya di sini adalah banyak minum air putih. Ya, sekarang Ibu bagikan lagi lembar kerja LKPD 2, lembar kerja kamu ya. Dikerjakan kembali berkelompok. Ini adalah lembar kerja kedua. Nah, bisa dengar Ibu, Nah?
Bisa dengar Ibu? Bisa. Bisa. Ini kelompok 1, kelompok 2. Ketinggalan 1 lembar. Nah, ini nak. Dia 2 lembar nih ya. Kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 nih nak. Terakhir kelompok 6. Apa? Langsung jawab. Kelompok 1. Tentukan contoh-contoh gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. 2. Anemia, hipertensi, leukemia, jantung mikrorenal. Ada terdengar nak? Makanya kita harus menyimak, harus memperhatikan. Lanjut Rizky. Ya, penyebab gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Kelompok berapa lagi? Kelompok 6. Siapa mau bacakan? Ayo Awan. Keraskan suara Awan ya. Baca soalnya, baca jawaban. Tentukan contoh gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. 2. Anemia, gagal jantung, hipertensi, Leukemia. Apa namanya nak? leukemia, jantung koroner. 3. Jelaskan penyebab gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. Banyak makan makanan berlemak, kebiasaan merokok, kurang berolahraga, faktor genetis, terinfeksi, dan kimia beracun. Ya, itu adalah hasil diskusi kelompok 6. Dan penyebab gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah manusia. A. Kebiasaan merokok. B. Mengkonsumsi alkohol. C. Mengkonsumsi makanan berlemak. Terima kasih. Tentukanlah contoh-contoh gangguan yang terjadi pada organ peredaran darah. Anemia, hipotensi, hipertensi, leukemia, jantung koroner. 3. Anemia penyebabnya adalah kadar Hb hemoglobin dalam darah. Hipotensi penyebab darah adalah terjadinya penurunan tekanan darah. Hipertensi penyebabnya adalah naiknya tekanan darah. Leukemia penyebabnya adalah sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali. Jantung koroner penyebabnya adalah penumpukan lemak darah pada arteri koronia. Ya, terima kasih. Ini hasil diskusi kelompok 2. Dari pelajaran
hari ini dapat kita simpulkan ya nak, bahwa pantun itu mempunyai ciri-ciri. Apa ciri-ciri pantun? Bersajak AB-AB, terdiri dari 4 baris. Apa lagi? Iya, baris 1 dan 2 namanya sampiran. Baris 3 dan 4 namanya isi. Kita tadi juga sudah belajar tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia. Apa saja macam-macam gangguan tadi nak yang terjadi pada peredaran darah manusia? Apa? Anemia, hipertensi, leukemia, jantung koroner, stroke. Itu adalah macam-macam gangguan yang terjadi pada peredaran darah manusia. Bagaimana caranya supaya tidak ada gangguan pada peredaran darah kita? Berolahraga. Satu-satu. Apa Fatir? Pola hidup sehat. Zira? Rajin berolahraga. Bagus. Makan makanan bergizi. Banyak minum air putih. Ada lagi? Apa? Mengelola stres. Pikiran harus tenang. Itulah pelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Udah paham ya? Dah. PR jangan lupa. PR tidak boleh lupa. Nah, sekarang kita bersiap-siap pulang. Rapikanlah peralatan, tulisnya masukkan ke dalam tas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, besok kita belajar lanjut subtema 2. Dah. Ayo anak ibu kelompok 1. Silahkan pulang.